Saya Muklis A. Mukhtar. Saya salah satu pengajar muda di program studi arsitektur Universitas Flores. Selain pengajar di program studi arsitektur, saya juga membuka biro jasa MAM Arsitektur. Keseharian saya dalam mendesain itu lebih ke mendesain ke rumah tinggal. Jadi bukan mengerjakan proyek pemerintah, tapi ke rumah-rumah, lantai 1, lantai 2, ruko, terus kos-kosan dan lain-lain. Biro jasa saya untuk sementara di rumah saya, di tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Lorong Kalimati, ND Flores, NTT. Jadi saya membangun rumah pada tahun 2016 dengan bergaya konsep arsitektur tropis modern, di mana konsep itu memaksimalkan ruang-ruang yang ada di dalam bangunan, juga memaksimalkan sirkulasi dalam rumah saya itu juga tersebut. Bisa dilihat di ruang-ruang yang ada di dalam rumah. Selain studio saya, ada ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang tengah itu dikonsepkan jadi satu. Sehingga penggunaan ruang itu sangat fleksibel, tidak ada penyekat di antara ruang. Di rumah saya juga selain studio terdapat 2 buah kamar. Yang satu kamar utama, terdiri dari kamar mandi di dalam, terus kamar yang kedua kamar anak saya. Kebetulan saya mempunyai anak wanita 1 orang, jadi diharapkan untuk menempati kamar tersebut. Ketika dia beranjak dewasa dan mempunyai anak, di ruang studio saya juga akan disekat kembali membuat jadi 2 kamar. Jadi untuk sementara kamar saya ditempati oleh ibu saya. Saya ini 3 bersaudara, anak bungsu, yang paling kecil, dan saya yang merawat ibu saya yang lansia itu. Konsep tampilan rumah saya ini ceritanya ini menggambarkan apa ya, kenangan waktu masa kuliah saya dulu. Bisa dilihat di kusen jendela depan itu bertema kolonial yang ada sirkulasi. Jadi konsep fasad di rumah itu tropis modern saya itu menggunakan bata ekspos yang tidak diplester, mulai dari pagar sampai fasad di bagian area garasi atau depan kamar. Rumah saya ini juga ke depan ini akan semacam rumah tumbuh, di mana untuk sementara waktu bangunan yang ada dari 2 kamar dan 1 studio, kedepannya mungkin akan di bagian belakang itu akan dibangun lantai 2 dengan 2 kamar dan rooftop di atasnya. Studio dan rumah saya ini berkonsep arsitektur tropis modern, di mana penggunaan ruang itu sangat fleksibel antara ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang makan. Bisa dilihat di area ketiga ruang ini digabung jadi satu tanpa penyekat. Jadi ketika kita berinteraksi tidak ada penghalang gitu. Harapan saya sebagai ruang tamu, sebagai ruang komunal, ruang berkumpul, juga bisa berinteraksi dengan tamu yang datang, atau ketika tamu yang kita sedang makan, itu tidak ada pembatasnya. Karena mungkin rumah itu mencerminkan karakter dari pemilik rumah. Jadi saya ini orang yang terbuka gitu. Rumah ini juga bagian depannya itu fasad bentuk bangunan ini menggunakan bata ekspos yang tidak diplester. Juga ada penggunaan material sisa-sisa kaca yang saya dapat dari tetangga ketika membangun. Akhirnya saya memutuskan untuk penggunaan besi dikurangi, tapi menggunakan kaca bekas. Terus rumah juga cuma beratap tropis 2 air, yang kiri kanan langsung ke batas pemilik
bangunan atau tetangga. Harapan saya di bagian belakang ke depannya itu atau area taman di atasnya itu nanti dibuat lantai 2 dengan 2 kamar dan 1 kamar mandi untuk ruang tamu dan ruang anak juga kalau saya bertambah anak. Terus di atasnya lagi dibuat rooftop dan jemuran. Nah, jadi ketika kita tua nanti bisa menikmati pemandangan dan lain-lain di area sekitar rumah. Profesi saya sebagai arsitek juga dituntut untuk bisa memberi contoh kepada calon klien kita. Jadi kita sebelum mendesain itu paling tidak bertemu kita di studio, calon klien kita bisa kira-kira rumah yang baik itu seperti apa. Tapi bukan rumah yang tergantung para arsiteknya, tapi rumah yang keinginan calon klien tapi diterjemahkan melalui gambar lewat seorang arsitek. Jadi studio ini juga bukan cuma studio arsitektur atau berhubungan dengan bangunan. Studio ini juga berhubungan dengan kreativitas, seperti teman-teman komunitas untuk berdiskusi kira-kira dalam melakukan kegiatan-kegiatan komunitas kami. Jadi tidak dibatasi dengan masalah bangunan atau arsitektur. Yang membantu saya selama ini adalah alumni arsitektur Universitas Flores angkatan 2013. Setelah dia lulus, dia bekerja juga, tapi masih membantu saya sampai sekarang. Paling tidak ilmu yang kita berikan di waktu kuliah bisa diterapkan setelah kerja, apalagi bekerja bersama teman orang yang pernah mengajarnya. Jadi sekarang jadi teman atau partner. Yang akan kami lakukan ke depannya, mungkin saya orangnya tuh maunya bertahap, tidak buru-buru harus membuat satu yang besar seperti biro arsitek besar, tapi saya lebih ke biro-biro kecil karena saya berpikir kita mengeksplor desain bangunan dari yang kecil-kecil dulu. Ketika dipercayakan satu bangunan yang besar, mungkin ke depannya bisa melibatkan teman-teman yang lain. Selain studio yang berukuran 3x6 ini, jadi studio ini nanti ke depannya kalau saya mempunyai kantor atau studio yang baru, studio ini saya akan memberi sekat bagi 2 untuk kamar tamu dan kamar keluarga. Terasnya kecil, tidak begitu besar karena mengingat halaman juga tidak terlalu besar. Di depannya juga ada taman yang minimalis kalau saya bilang. Karena mengingat kucing atau hewan-hewan yang pada malam hari sering masuk ke studio kami, jadi direncanakan juga mungkin sekarang belum, tapi nanti akan dibuat kaca pintu yang bergeser. Di biro jasa ini kami lebih membantu owner itu untuk membangun bangunan dengan secara kekeluargaan, karena biro seorang arsitek di ND untuk mempublikasi atau memperkenalkan belum begitu paham. Kadang-kadang di arsitek itu apa sebenarnya, cuma gambar-gambar saja. Tapi di sini kami lebih menekankan ketika kita mendapat calon klien, kita bercerita bahwa untuk biaya kami tidak mempermasalahkan, tapi lebih ke cenderung ketika kami membantu rumah itu dibangun sesuai bentuk gambar yang didesain kami. Menurut saya rumah yang nyaman itu adalah rumah yang bisa mewujudkan keinginan pemilik rumahnya seperti kebutuhan ruang yang ada. Contohnya profesi saya sebagai teknik tenaga pengajar, di luar itu juga sebagai arsitek. Jadi di rumah saya ada tempat bekerja juga. Konsep rumah ini memang arsitektur tropis, tapi konsep ruang dalam itu juga mengadopsi konsep rumah tradisional Endelio. Betul, saya sendiri putra asli Endelio yang berhubungan dengan atau sering terjun langsung berhubungan dengan pelestarian atau revitalisasi desa-desa adat. Jadi di konsep ruang dalam ini sebenarnya saya sering mengambil konsep ruang atau rumah adat
Contohnya di rumah adat itu rumah tradisional itu kita masuk, ada dapur, ada ruang tengah, ada kamar. Jadi di rumah saya ini dapur, ruang keluarga dan ruang tamu dibuat jadi satu kesatuan tanpa ada pembatas seperti sekat. Harapan saya ketika kita mengambil keputusan untuk berkeluarga, apalagi kami yang seperti anak bungsu itu di masyarakat Endelio itu harus keluar. Kalau anak pertama itu harus menetap, otomatis yang punya rumah, orang tua kasih ke anak pertama. Kalau yang selain itu biasanya harus tinggal di luar itu. Jadi harapan saya untuk anak-anak keluarga baru yang baru menikah cepat mengambil keputusan di saat muda, di mana belum punya anak, fokusnya untuk membangun rumah. Karena hunian ini setiap tahun kebutuhan hunian tuh semakin hari semakin semakin mahal dalam membangun. Karena saya mungkin sering mendesain rumah orang dengan ini. Membangun rumah itu bukan cuma menunggu duitnya terkumpul, tapi bisa melalui proses A, B, C, D. Contoh membangun satu kamar, terus kamar berikutnya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi harapan saya bagi teman-teman atau rekan-rekan yang baru berkeluarga cepat mengambil keputusan untuk, apalagi mempunyai tanah, cepat mengambil keputusan untuk membangun rumah. Terus yang paling terpenting dalam membangun rumah itu pentingnya kita diskusi dengan arsitek atau desain. Karena apa? Kadang-kadang menerjemahkan bangunan yang diinginkan ke kontraktor atau pihak pelaksana itu tidak semudah apa yang dipikirkan. Jadi harapan saya masyarakat luas khususnya di kota Ende ini lebih mengetahui peran dari seorang arsitek untuk mendesain rumah. Jadi kita bisa mewujudkan keinginan pemilik rumah lewat desain. Mungkin itu saja.